Shalom keluarga damai, kita berjumpa di dalam Sapaan Damai Sejahtera pada hari ini. Masih dalam rangka bulan keluarga. Saat ini kita akan merenungkan sebuah tema tentang keluarga yang melayani. Mari saat ini sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami bersyukur jikalau hari ini kembali kami boleh merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Biarlah firman-Mu boleh menjadi sebuah kekuatan di dalam kehidupan kami bersama dengan keluarga kami. Untuk kami dituntun, diarahkan menjadi keluarga yang boleh dipakai untuk melayani Tuhan. Menjadi keluarga yang dipakai juga untuk memuliakan nama-Mu. Saat ini kami merindukan tuntunan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan kita pada hari ini diambil dari Lukas pasal 4 ayat 38 hingga 41. Kemudian ia meninggalkan rumah ibadat itu dan pergi ke rumah Simon. Adapun ibu mertua Simon demam keras dan mereka meminta kepada Yesus supaya menolong dia. Maka ia berdiri di sisi perempuan itu lalu menghardik demam itu, dan penyakit itu pun meninggalkan dia. Perempuan itu segera bangun dan melayani mereka. Ketika matahari terbenam, semua orang membawa kepadanya orang-orang sakitnya yang menderita bermacam-macam penyakit. Ia pun meletakkan tangannya atas mereka masing-masing dan menyembuhkan mereka. Dari banyak orang keluar juga setan-setan sambil berteriak, "Engkau adalah anak Allah." Lalu ia dengan keras melarang mereka dan tidak memperbolehkan mereka berbicara karena mereka tahu bahwa ia adalah Mesias. Keluarga damai, sebuah sikap melayani. Itu adalah sebuah sikap yang diteladankan oleh Kristus bagi setiap kita. Bagaimana Kristus, dia sebagai Allah yang berinkarnasi menjadi manusia. Dia memberikan pengajaran, teladan bahwa sebagai Tuhan, sebagai anak manusia, ia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Ini adalah sebuah pesan yang juga Kristus ajarkan kepada para murid. Bagaimana dia pun melakukannya dalam bentuk sebuah tindakan ketika ia membasuh kaki para murid. Dan pada bacaan kita hari ini pun kita juga mau belajar tentang sebuah teladan yang indah tentang keluarga yang melayani sebagai wujud rasa syukur ataupun terima kasih atas pemberian anugerah Allah yang luar biasa dalam kehidupan keluarga mereka, yaitu melalui keluarga dari Petrus. Apa yang dilakukan keluarga Petrus ini untuk melayani Tuhan, Sang Kristus Juru Selamat? Yang pertama adalah keluarga ini menyerahkan seluruh anggota keluarga mereka untuk percaya kepada Kristus. Diceritakan bagaimana Petrus bersama dengan keluarganya, dia membawa ibu mertuanya kepada Kristus. Itu diceritakan di dalam Lukas 5 ayat 38 hingga 39. Bahkan sebelumnya pun kita juga mengetahui bahwa Andreas merupakan seorang saudara dari Petrus yang akhirnya juga menjadi salah seorang murid Kristus di dalam Matius 4 ayat 18. Kita melihat keluarga dari Petrus ini, orang-orang terdekat itu menyerahkan diri kepada Kristus, dan bagaimana juga kiprah pelayanan mereka yang begitu luar biasa. Hal ini menjadi petunjuk bagaimana Petrus yang telah menerima berkat dari Kristus, dia pun mau membawa pula keluarganya untuk menjadi pengikut Kristus. Inilah hal yang paling mendasar bagi kita yang merindukan keluarga kita dapat melayani, yaitu setiap anggota keluarga kita pun seharusnya menjadi murid Tuhan terlebih dahulu. Keluarga damai, dalam kehidupan keluarga saya secara pribadi, saya juga berasal dari keluarga seorang hamba Tuhan atau pelayan Tuhan. Bagaimana orang tua saya, ayah dan ibu saya menyerahkan diri untuk menjadi pelayan Tuhan penuh waktu. Dan apa yang mereka lakukan? Dari kecil kami anak-anaknya sudah dibawa untuk mengenal Kristus. Sejak kecil mereka memperkenalkan kami untuk berdoa, untuk mempercayai Kristus sebagai juru selamat. Dan itulah yang membawa kami hingga saat ini menjadi dewasa. Saya dan juga kedua kakak saya, kami juga menjadi orang-orang yang melayani di gereja, seperti itu.
Kemudian ketika kita belajar keluarga yang melayani, yang pertama adalah dengan menyerahkan seluruh anggota keluarga kepada Kristus. Yang kedua juga menyerahkan segala sesuatu yang dihasilkan atau yang dimiliki untuk dimiliki oleh Tuhan atau untuk dipakai untuk pekerjaan Tuhan. Di dalam Lukas pasal 4 ayat 31, peristiwa penyembuhan ibu mertua Petrus terjadi di Kapernaum pada suatu hari Sabat setelah Yesus beribadah di sinagoge. Nah, ketika Yesus memberitakan Injil di Kapernaum, rumah Petruslah yang dijadikan sebagai pos pelayanan. Tuhan Yesus melayani, menyembuhkan orang sakit, berteduh, dan lain-lainnya. Rumah Petrus ini dipakai juga menjadi sebuah sarana bagi keluarga Petrus untuk melayani banyak orang dengan memberikan keramah tamahan kepada mereka. Hal ini bisa kita lihat dari Lukas pasal 4 ayat 38 hingga 39. Hal ini membuktikan totalitas pelayanan keluarga ini adalah tidak hanya dengan mereka percaya memberi diri mereka, tetapi mereka pun juga rela memberikan apa yang menjadi harta yang mereka miliki atau hal apa yang mereka hasilkan dari kehidupan mereka. Itu juga dipersembahkan untuk pelayanan nama Tuhan. Keluarga damai yang terkasih dalam Tuhan, kedua orang tua saya juga melayani sebuah gereja yang dimulai dengan gereja perintisan. Bagaimana gedung gereja yang dipakai itu juga adalah rumah dari papa dan mama saya sendiri. Saya juga pertama berpikir gitu ya, kenapa kok orang tua itu begitu bisa memberikan seluruhnya kepada Tuhan, bahkan termasuk rumah pun dipakai untuk pekerjaan Tuhan. Namun ternyata itu menjadi sebuah sukacita tersendiri bagi kedua orang tua saya. Bagaimana mereka dapat melayani dengan totalitas dan apa yang juga mereka miliki juga dapat dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Keluarga damai, ada berapa banyak di antara kita yang seringkali kita berkata rindu untuk melayani Tuhan. Tapi ketika hal itu harus bersangkut paut dengan hal yang namanya dompet kita atau hal-hal yang kita hasilkan dengan jerih payah, kadang mungkin ada suatu perasaan tidak rela atau mungkin kita mengharapkan pamrih dari Tuhan. Tapi biarlah kita pun juga boleh kembali mengingat bahwa segala sesuatu yang kita miliki itu adalah juga kepunyaannya Tuhan, titipan yang dari Tuhan. Karena itu, jikalau kita melayani, seharusnya kita pun boleh mengingat bahwa segala sesuatu yang kita bisa miliki saat ini, itu pun juga bisa dipakai untuk melayani Tuhan. Keluarga damai yang terkasih dalam Tuhan, biarlah kehidupan kita pun boleh terus meneladani sikap Tuhan kita. Bagaimana Tuhan kita sendiri mengajarkan dirinya dipakai sepenuhnya sebagai sarana untuk melayani. Bagaimana Yesus pun melayani kita, umatnya, dengan tidak hanya dia sekedar memberikan hal-hal yang bersifat materi, tapi bahkan nyawanya sendiri, dirinya sendiri itu pun dia korbankan di atas kayu salib untuk menyelamatkan kita, untuk kita ini dapat dijadikan anak-anaknya. Bagaimana dengan kita saat ini? Sudahkah kita pun juga menyerahkan diri kita sepenuhnya untuk dapat dipakai untuk melayani Tuhan dalam segala sesuatu yang kita miliki, dengan segala sesuatu kegiatan yang masih Tuhan anugerahkan pada kita, pekerjaan kita, aktivitas kita, dimanapun kita berada, di sekolah, lingkungan, ataupun tempat pekerjaan, di gereja. Apakah kita sudah mempersembahkan itu semua untuk sebagai sarana pelayanan bagi Tuhan? Dan apakah kita sudah membawa keluarga kita untuk mereka mau percaya dan juga melayani Tuhan? Biarlah kita boleh mengingat firman Tuhan pada hari ini, menjadi sebuah kerinduan kita agar kita dan keluarga kita dapat dipakai menjadi sebuah keluarga yang dapat melayani Dia. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur Tuhan boleh memanggil kami sebagai anak-anak Tuhan
yang boleh mengenal, mempercayai Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Biarlah kami pun mau rindu membalas cinta kasih Tuhan dengan kami juga menjadi anak-anak Tuhan yang mengungkapkan rasa syukur kami dengan melayani Engkau ya Tuhan. Di dalam kehidupan kami sehari-hari melalui apapun yang kami miliki dan apapun yang dapat kami lakukan, biarlah kami pun rindu kami melakukannya semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Pakailah kami dan juga keluarga kami menjadi keluarga yang dapat melayani Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.